Halo, salam. Malas ganti air, malas pakai obat. Ketemu lagi dengan Cupang Rabang. Kita membahas tentang budidaya kutu air, Daphnia sama Moina. Budidaya kutu air itu sebenarnya gampang. Banyak caranya, itu banyak. Ada yang pakai green water, ada yang pakai air biasa, terus dikasih air bekas ikan lele ada. Cuma kalau gua pakai air biasa aja, pakai aerator, ditambah pakai kapur pertanian, pakai kaftan, jenisnya dolomit, pakai kapur dolomit. Itu buat menyanggah buat menyanggah pH air, sekaligus untuk asupan mineral terutama kalsium. Itu manfaatnya untuk mempercepat pertumbuhan kutu air, karena kutu air itu punya kulit. Nanti dia akan molting, mengganti kulit. Setelah molting, dia akan bertambah besar. Makanya untuk mempermudah dia molting, karena kutu air ataupun udang ketika dia molting, dia membutuhkan kalsium, tambahan mineral. Jadi nanti gue pakai itu, tambahannya itu dolomit. Pemberian pakannya kemarin udah gue upload video cara pembuatan pakan kutu air pakai ragi roti. Jadi kita kultur ragi roti. Ragi roti itu sejenis bakteri kapang, bakteri jamur, atau sebut aja jamur gitu ya. Dari jenisnya itu Saccharomyces. Mereknya bebas, yang penting ragi roti. Ada juga mungkin yang mau pakai ragi alami, Sodrop, silahkan, nggak masalah. Karena memang kutu air ini dia senang banget sama ragi, itu senang. Dan nanti kutu air itu memiliki kandungan protein yang lebih tinggi. Jadi setahu saya, kalau mau mendapatkan kutu air dengan kualitas protein yang tinggi, kasih aja pakan pakai ragi terutama Saccharomyces, ragi roti. Dan di habitatnya juga kutu air itu memang memakan bakteri. Terus mungkin nanti ada yang bertanya, pakai probiotik gak budidaya kutu air? Yang pengen pakai probiotik silakan. Cuma kalau gua, probiotik itu bukan untuk menjaga kualitas air kalau di budidaya kutu air. Soalnya kenapa? Probiotik itu kan bakteri, kutu air itu memakan bakteri. Jadi gue pakai probiotik untuk pakan kutu air, bukan untuk seperti budidaya perikanan buat menjaga kualitas air, ya semacam itu. Kalau gue probiotik sebagai pakan kutu air, karena kutu air itu salah satu pakannya yang dia favorit, yang dia suka, itu bakteri. Oke, ini gue liatin videonya, video budidaya kutu air. Ini yang gue lakukan, versi gue. Nanti kalau ada yang berbeda silakan, karena masing-masing orang pasti ada perbedaannya. Oke, siap. Nah, ini kolam kutu air gue ini.
Di sini ada 3 tank, ada 3 wadah media. Ini Dapnia, jenis Dapnia. Yang ini Moina. Ini sekitar volumenya sekitar 45 sampai 50 liter. Sayangnya kurang jelas nih. Maaf. HP gue HP kentang. Kalau coba ya masih kurang jelas. Kalau lihat langsung nih kelihatan banget banyak. Ini Moina, ini Dapnia. Ini wadahnya sekitar 60 liter, tingginya sekitar setengah meter ya, 50 cm. Gue pakai aerator. Nah, ini informasinya. Kutu air warna merah. Banyak kan kutu air itu merah. Tapi sebenarnya warna merah itu karena kutu air itu memproduksi hemoglobin. Jadi kalau medianya itu sistemnya itu tanpa aerator, jadi si kutu air jadi minum oksigen, di airnya itu minum oksigen, kutu air memproduksi hemoglobin, jadilah dia merah. Semakin kurang oksigen, hemoglobinnya itu semakin banyak, jadi dia semakin merah. Itu bedanya. Kalau kultur kutu air tanpa aerator, kalau pakai aerator, dia kutu airnya lebih pucat. Itu aja bedanya. Ini airnya air biasa, ya sekitar 55 liter, ketinggian setengah meter, pakai aerator. Ini air biasa tanpa klorin, bukan air bekas ikan, bukan, air biasa aja. Cuma gue biasanya nambahin ini namanya dolomit, kapur pertanian kaptan. Kutu air itu kan dia punya cangkang. Jadi kutu air itu seperti udang, dia akan molting, akan ganti kulit, melepas cangkang lamanya. Untuk mempermudah dia molting, kasih kapur buat membantu pertumbuhan dia. Takarannya berapa? Gue biasanya takaran ini volume air sekitar 55 liter, gue kasih kapur sekitar 20 sampai 23 gram. Oke. Nah, ini Moina. Gue ngasih kapurnya sekitar 16 sampai 20 gram. Ini volumenya 45 liter. Nah, itu caranya, air biasa. Terus lo pantau seminggu sekali, atau paling jelek itu 11 hari. Tiap 11 hari lo pantau, cek airnya kira-kira masih bagus apa enggak. Kalau airnya udah jelek, busanya banyak, terlalu keruh, pokoknya inilah ya, diamati aja. Kalau jelek, ganti. Gue biasanya ganti 80% setiap 11 hari sekali, buat menjaga kestabilan populasinya. Jadi jangan sampai enggak, nanti lu malah, kalau lu males, nanti populasinya itu menurun.
populasi menurun, malah hilang, nggak ada kutu airnya. Jadi itu sering pantau, rajin pantau, 11 hari sekali. Pokoknya kalau airnya udah jelek, lo ganti 80%. Itu yang bisa gue lakuin. Ini air putih tanpa klorin. Oke. Nah, cara ngasih makannya gimana? Nih, ragi, kultur ragi. Kultur ragi roti. Yang kemarin videonya gue posting, ya, pembuatan raginya udah gue posting. Takarannya berapa? Gue biasanya ini takarannya ini 10 mili. Jadi biasanya ini gue penuhin sampai 10 mili. Nah, ini gue kasih nih. Set. Udah. Gue ngasihnya sehari sekali, atau kalau airnya itu kan kalau dikasih makan dia airnya itu akan berkabut, dia kelihatan berkabut. Nah, kurang jelas nih, malum HP kentang. Jadi dia akan berkabut. Nanti kalau airnya jernih lagi, itu boleh dikasih lagi, ditambahin. Tapi gue biasanya tiap malam pemberiannya seini, 10 mili sehari sekali. Yang penting rajin mengamati aja. Yang ini karena populasinya agak dikit, gue ngasihnya setengah aja, 5 mili. Oke, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan ngasih raginya, nanti si Saccharomyces itu pertumbuhan selnya kan cepat. Saccharomyces itu cepet banget pertumbuhannya. Nanti kalau lo kebanyakan, dia jamurnya itu banyak banget. Jadi kutu air malah mati, nempel di jamur, nggak bisa ngapa-ngapain, tersangkut, akhirnya mati. Nanti kalau kebanyakan ini dipenuhi jamurnya itu bentuknya seperti lumut yang di air tuh, berjumbai-jumbai gitu. Jadi pemberiannya dikit-dikit aja, atau enggak ya, yang penting rajin mengamati aja. Gue rasa cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan bolehlah ditanyain di kolom komentar. Oke, udah ya. Udah, jadi itu videonya. Gue pakai aerator, air putih biasa, tentunya bebas klorin. Pakannya kultur ragi roti. Enggak pakai probiotik gue pakai untuk pakan kutu air. Jadi Saccharomyces itu probiotik seperti E4, salah satu kandungannya, terutama E4 perikanan, itu kan ada 2 kandungan, Lactobacillus sebagai bakteri pengurai, yang satu lagi
Saccharomyces ini yes atau ragi roti. Jenisnya apa, jenis kapang, jenis jamur. Nah jadi ya itu, kalau pakai probiotik ya menurut gua sih ya silakan aja kalau mau pakai. Cuma probiotik gua kasih paling dimakanin kutu air bakterinya, itu aja. Ya mungkin kalau ada yang berbeda ya silahkan, masing-masing orang itu pasti ada perbedaan treatment dan lain sebagainya, itu pasti ada. Silahkan, yang mau bereksperimen dengan caranya sendiri silahkan, nggak masalah. Nanti kalau bisa hasil eksperimennya itu dibagi buat apa, buat masukan bagi yang lainnya ya. Itu aja, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Yang penting sekali lagi semoga bermanfaat. Itu aja. Salam dari Jepang Labar, sampai ketemu lagi. Terus tonton video-video kami. Salam malas ganti air, salam malas pakai obat. Ciao.